Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Coki, aduh, perkenalan dulu ya Boleh. biar makin kenal nih. Siapa sih yang di depan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Restulan Anggraini dan Coki Martin ya tapi ya. beda ya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara Purwakarta Peduli. Insya Allah ini kegiatan anniversary ke berapa? Anniversary kedua. Kedua Ya. tahun. Ya alhamdulillah setelah perjalanan panjang sampai akhirnya sudah hampir 2 tahun lamanya ya Kang Coki. Luar biasa kita bisa bertahan sampai Ya. 2 tahun sekarang gitu. Baik dari kegiatan sosialnya maupun dari tanggap bencananya Terestu. Ya betul sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatannya di dalamnya. Dan alhamdulillah ada calon-calon anggota baru. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada yang belum. Kayaknya kenalan deh ya. Boleh. Biar makin akrab. Biar saling mengenal kan Iya. ada pepatah yang mengatakan tak kenal makanya tak. Tak apa coba? Tak. Boleh Tak kayaknya maka kenal-kenal. tak cinta. Oh gitu tak cinta, mereka. agak berat ya tak cinta. Oke, biar gak ngantuk ini mah kayaknya. Kita kenalan satu-satu mungkin Boleh, dari boleh. teteh-teteh yang di depan. Dari yang Boleh di depan nih. dulu. Boleh Terestu disapa dulu ya teman-teman. Oke, disapa dulu teman-teman. Hai Teteh, siapa namanya Teteh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Perkenalkan nama saya Dewi Apriliani. Dari mana? Dari apa ya? Rumahnya? Atau? Alamatnya. Alamatnya di Perum Geria Ciwangi. Ada Oke. yang Ciwangi, ada yang Ciwangi. Oke Teh Dewi Kak dari Ciwangi Dewi. ya. Selamat bergabung Teh Dewi. Semoga Oke. kita bisa selalu Iya, berkontribusi untuk hal-hal baik ke depannya gitu. Amin. Oke, selanjutnya Teteh. Mangga depan. Sini berdiri di depan. Sini aja malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Rizky Wulandari, saya dari Munjul Pride. Buat teman-teman Muncul Fred. Mana Muncul Fred? Muncul Fred gitu. Berat ya muncul pride. Berat, Oke, Teh berat Fitri, buat salam muncul. kenal ya. Iya, oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Permatasari, saya dari Cimaung Sadang. Dah, salam kenal semuanya. Cimaung. Kenal Teh juga, Santi Teh dari Santi. Cimaung ya. Iya, tetanggaan berarti sama Restu ya. Oke. Terestu sebelum ke yang belakang. Gimana nih? Ini sebenarnya kan katanya udah memang dari forum, tapi Terestu ada yang belum kenal nggak di belakang gitu. Ada beberapa muka yang emang baru ngeliat. Ya bener, ini ada muka-muka baru. Jadi pengen kenalan kayaknya Kang Coki biar sama-sama kenal. Jadi gini Kak Terestu. Gimana nih? Kadang di grup itu dia, wah selalu ada komen gitu. Selalu kasih masukan, tapi baru kelihatan Nah, mukanya betul, gitu. baru Ternyata dari BPBD. Jauh ya, Luar BPBD biasa, mah. dari Cikarang gitu. Wah. Boleh kakaknya perkenalan diri dulu dong. Iya nih, boleh ke depan, Mangga. Iya dong, perkenalan dong. Ke depan lah. Taruh dulu lah. Aduh, bajunya aja udah beda. Wah luar biasa BPBD kita. Bapak BPBD, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mursidi, dipanggil Dukun Kudanil. Filosofinya gimana itu bisa jadi dukun kudanil Pak? Gimana? Itu mau khusus ke DM aja DM. Wih luar biasa Bapak BPBD kita. Jauh-jauh dari Cikarang menyempatkan hadir ya Kang ya. Dari malam kemarin katanya ya. Dari semalam beliau berarti ya beliau. Betul, Beliau keren udah sekali datang. demi acara ini. Lanjut nih Kang, yang mana? Mangga nih Kang Coki yang ke sana.
Ini kayaknya ada anggota baru gitu ya. Boleh perkenalannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nugraha Abdil Fadilah dari Bojong. Oh, Kang Abdil ya, bukan Kang Abdul. Saya suka ketuker ya. Kang Padil, Abdil ternyata. Padil. Hah? Padil katanya teh, Padil. Panggilannya Padil. Kok kemarin-kemarin panggilnya Abdil, sekarang berubah, oke. Jadi mau Abdil, mau Abdul, mau Padil. Oke, siapa lagi nih yang belum? Teh Restu yang muka-muka baru menurut Teh Restu, yang Teh Restu belum kenal deh gitu. Takutnya Coki kenal tapi Teh Restu nggak kenal kan? Banyak sih, ini kayaknya itu yang pakai kemeja kotak-kotak sebelah baju oren. Bener kan? Nah, itu Ya, muka baru boleh. juga. Masih dari BPBD ternyata Teh Restu, boleh. Di sini aja ya, di sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Dani dari Cikarang. Oh, Dani dari Cikarang, jauh-jauh dari Cikarang. Ternyata nggak cuma satu daerah ternyata ya, nggak cuma di Purwakarta aja, tapi ada yang dari Cikarang. Mungkin kerjanya juga di Cikarang, jauh-jauh, keren-keren. Ya luar biasa gitu semangat mereka gitu ya untuk hal-hal baik tentunya kan Teh Restu. Iya betul. Mungkin dari anggota baru yang baru masuk gitu. Mungkin kenapa sih kok Kang cuman ada sedikit yang hadirnya? Kenapa sih Kang cuman ada beberapa doang misalkan yang ikut ke forum atau sekarang yang hadir sedikit? Ya pertama mungkin dari pengurus kita juga mereka ada kerjaan-kerjaan lain yang memang gak bisa ditinggalkan gitu. Jadi mohon maaf kami selaku pengurus tidak bisa hadir semua dan tentunya perlu kita ketahui juga ternyata untuk hal-hal baik itu sangat sedikit orang-orang di jalurnya gitu. Jadi luar biasa untuk kita semua, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk kita semua yang benar-benar merelakan waktu dan tenaga kita di jalur kebaikan gitu. Jarang sekali gitu ada orang yang memang mengabdikan dirinya untuk hal-hal baik gitu teh. Jadi jangan heran, jangan aneh gitu ketika di lembaga-lembaga sosial, baik di komunitas sosial, orang-orangnya cuman sedikit gitu kan. Iya Teh Restu. betul. Jadi kita itu sebenarnya orang-orang istimewa, orang-orang terpilih untuk mengabdikan diri kita untuk sesama, untuk sosial dan tentunya untuk negara kita tercinta gitu. Iya Teh Restu. betul sekali Kang Coki. Ya teman-teman, kita juga sedang live streaming di YouTube-nya Dapur Sawarna. Mungkin ya nanti bisa cek YouTube-nya, Instagram-nya, atau mungkin nanti kedepannya mau makan di sini bareng teman, keluarga, atau siapapun ya, karena emang tempatnya nyaman banget buat bareng-bareng, kumpul bareng ya Kang Coki ya. Iya betul. Jadi acara anniversary kita juga ternyata disupport oleh Dapur Sawarna Iya, Teh Restu, terima yang telah kasih memberikan banyak. tempat senyaman dan seenak ini Iya, gitu, Teh betul Restu. sekali. Luar biasa untuk Dapur Sawarna. Oke, tadi kenalannya udah Kang. Siapa ya yang belum ya? Itu yang pakai baju putih Kang. Oh yang pakai baju putih. Itu tuh orang baru. Saya mah udah kenal, mungkin Kang Coki boleh kenalan? Tapi sebenarnya yang lebih otentik ada lagi Teh Restu. Oh ada. Yang di pinggir baju putih biasanya. Berdua kayaknya harusnya ke sini. Boleh nih ke sini. Boleh Ayo nih, maju ayo berdua. dong. Miki ada dua. Duitnya ada dua nih. Yang pakai baju putih sama sebelahnya yang tadi udah standby. Iya. Boleh dong ke sini. Ayo berdua. Boleh dong, ayo dong, ayo dong. Hah? Sama yang pakai topi kayaknya ya. Iya. Yang pakai topi, pakai masker putih boleh ke depan. Pokoknya yang otentik pakai TNF topinya gitu. Wih, luar biasa Iya. kayaknya. Teman-teman Oh iya, juga bener. perlu diketahui ya dari Betul. anggota-anggotanya gitu ya. Biar mengenalkan outfit terkini gitu ya. Boleh coba sejajar bertiga itu sama belakangnya yang pakai topi. Boleh dong, ke depan Sini, dong. ayo. Ayo dong. Teman-teman nunggu nih. Ayo dong, ayo dong. Boleh ke depan biar kita teh saling kenal ya. Iyalah, kan tadi katanya tak kenal maka tak cinta.
Gimana mau mencintai kalau tidak kenal ya Terestu ya? Iya betul. Agak berat kalau sebelah Kang Alan tuh. Ini kayaknya ini Terestu Kayak boyband kayak gini. boyband banget gitu. Oh. Ini kayaknya muka-muka buaya Terestu ini kayaknya nih. Kelihatan sih Kang. Kelihatan banget ya. Boleh dari Mana ini nih? dulu. Ya dari yang pertama kenalan nama. Assalamualaikum Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Purwakarta Peduli, anu baik sunanya Sunda. Karena ke Indonesia teh rada ieu nggak tahu ke. Alhamdulillahnya tiasa silaturahmi anu ieu acara milangkala Purwakarta Peduli anuka 2 tahun. Mugia seterusnya jaya selalunya Purwakarta Peduli. Amin. Kita terhadap bergabung di rumah Purwakarta Peduli itu berbagaikan dalam hati. Jadi kalau masuk ke Purwakarta Peduli itu udah harus dari hati. Kalau tidak dari hati itu tidak akan bermanfaat gitu ya. Harus ada kepeduliannya, harus berani gitu. Oke, nepangkeun nami Sim Abdi Alan lingih ti Tegal Junti sakitu panginten. Luar biasa. Bedanya kalau sama yang udah mateng gitu, malah pah gedang pisan bahasana. Luar biasa. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Setiawan, anggota baru ya di sini ya. Kalau untuk tinggal sih sebenarnya mah dari Garut ya. Cuman untuk tinggal sementara di perumahan Permata. Buat anggota-anggota Forum Purwakarta Peduli saya juga belum kenal semua ya, baru sebagian. Mungkin tujuan saya untuk masuk forum ini untuk memperpanjang silaturahmi, terus untuk menciptakan hal-hal yang positif lah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Yusuf Ihsan Fauji. Asli rumah di Wijaya Kusuma 3, sekarang tinggal di Pasawahan. Buat teman-teman kedepannya biar solid. Udah itu aja lah. Oke. Terima kasih Kang Yusuf. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka maskernya ya ketika kita di jalan bisa say hi. Nah. Wih, terlihat ketampanannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Ridwan. Saya asal dari Penawarman Barat. Purnawarman, Pasar Bo Pride berarti. Oke, terima kasih untuk akang-akang. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangannya dong. Keren. Bener ya, tingginya sama, udah kayak boyband banget, gaya-gayanya juga. Terima kasih untuk akang-akang berempat. Nah, ada lagi nih kayaknya. Masih ada lagi Kak Terestu? Iya, biar makin kenal. Kenal. Ada bos yang pakai baju hitam, kemeja hitam, bos besar. Boleh, kayaknya sekalian juga nih sama yang tadi moto-motoin Kang. Boleh. Terus ada lagi nggak? Tinggal 2 lagi berarti Terestu ya. Iya. Dan satu lagi, ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Oke. Mungkin untuk 2 yang terakhir dulu boleh akang kemeja hitam. Dan untuk kemeja- memperkenalkan dirinya supaya kita makin mencintai akangnya gitu. Karena tak kenal maka tak cinta. Boleh dong, buat Oke, mencintai boleh. dong. Sama akang yang pakai baju kotak-kotak juga dong, sini Sama dong. akang baju kotak-kotaknya dong. Nah, bentar Terestu geser dulu dikit. Wah, ini udah kayak anak sama bapak ini ya. Gan, foto gan. Boleh perkenalan dulu bapaknya siapa sama anaknya siapa mungkin?
Asik. Bapak sama anak akur ternyata ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh kurang kompak euy. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fikri Saldat. Nama asli ya, nama panggilannya Usup. Saya ti kamera daya serian saya ti ulah tagang teuing nya. Abi di Cigania. Sakitu menawi teu aya disampaikeun euy. Rada kurang. Salada cenah we ngabohong sia. Saeutik. Coba Oke, lanjut. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salahuddin Alayubi. Saya biasa dipanggil Ayub. Mungkin yang termuda di sini. Asik, yang paling ganteng mungkin. Anjas. Aja. Kelas. Kumah ya. Cek. Terus asalnya tinggal di perumahan Bumi Jaya Indah, Munjul Jaya. Kok beda sama bapaknya rumahnya? Beda soalnya ini udah kemana tahu hilang. Jahat sekali bapaknya. Terus- Oke, terima kasih untuk Kang Salahuddin sama Kang Glenn. Jadi panggilannya sebenarnya Glenn gitu. Tapi tidak. Boleh lah. Ucup juga boleh kali ya. Ucup. Glenn atau Ucup. Nah, tadi udah ya hampir semuanya sudah berkenalan ya Kang Coki. Ya, tinggal sisa satu lagi Terestu. Betul, yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Sosok yang mungkin sosok ya. Sosok dong, sosok dong. Atau iya, beliau adalah orang yang sangat berpengaruh juga di yang Purwakarta luar Peduli. biasa gitu, support sistemnya yang benar-benar Forum Purwakarta Peduli bisa bertahan sampai 2 tahun ini. sekarang ini. Ya, Terestu. Boleh betul. Kita panggilkan. kita panggilkan. Jeng 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 jeng. Jeng. Silakan Kang Ketua. Mangga kepada ketua Perkenalannya dulu dipersilakan. Tepuk tangannya dong. Nah, badannya paling gede, gimana gak support besar gitu kan? Wih. Jam sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Biki, biasa dipanggil Biki Bajri. Saya selaku ketua dari awal pendirian sampai sekarang 2 tahun. Dan bila dipercaya lagi 2 tahun lagi berarti 4 tahun menjabat jadi ketua Purwakarta Peduli. Jadi kalau sejarah forum itu kan kita awalnya bukan namanya Forum Purwakarta Peduli, tapi Pendaki Purwakarta Peduli. Jadi kebanyakan 99% itu orang-orang dari pendaki. Tapi akhirnya kita kumpulin komunitas se-Purwakarta, kita akhirnya berubah nama jadi Forum Purwakarta Peduli. Setelah kita berjalan, akhirnya kita ganti lagi menjadi Purwakarta Peduli karena lingkupnya lebih luas lagi. Karena orang-orang di komunitas ini sudah nggak ada gitu. Tujuan kita apa sih untuk membangun sebuah Purwakarta Peduli? Kita ingin membangun jiwa sosial yang tinggi, membangun intinya sinergi together, sinergi bersama intinya. Kita membantu dalam kebencanaan sosial. Perlu kalian tahu dari pendirian awal itu kita itu benar-benar nekat gitu. Kita nggak ada harta kekayaan yang benar-benar mumpuni lah kasarnya. Kita benar-benar dari nol, kita cari anggota, kita cari kerjasama. Untuk kerjasama kita alhamdulillah prestasinya udah tembus ke Jawa Barat, ke Bapak Ridwan Kamil. Tahun 2001 sembako 250 paket pas Covid. Itu Dia 2021. 2021 itu prestasi terbesar kita bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Bapak Ridwan Kamil. Yang kedua kita kerjasama dengan YBM, PLN Karawang, Yayasan Baitul Mal di bidang kesehatan, di bidang lainnya juga. Nanti pembicara ini kan Fahmi Asidik ini dari YBM juga, dari PLN.
Jadi selama ini kita kerjasamanya disupport oleh dia gitu. Saya harap bagi calon anggota atau anggota yang lama tetap bersinergi, jangan putus asa, tetap berkomunikasi. Intinya gini, saya dari awal sampai sekarang ikhlas intinya gitu, dan tidak ada yang digaji di sini gitu. Benar-benar perlu ikhlas. Saya sudah mengorbankan materi saya, waktu saya, uang saya, apapun itu saya korbankan buat sampai sekarang bertahan gitu. Semoga kedepannya bisa tambah sukses lagi, tambah. Saya nggak mau, saya gini lah, apa ya? Saya nggak mau anggota banyak tapi tidak ada kontribusi buat forum itu sendiri. Saya lebih baik sedikit anggota tapi ada buat forum itu sendiri. Percayalah, ketika kalian masuk komunitas atau organisasi, ketika kalian anggap teman atau sahabat, itu akan pudar. Tapi kalau kalian menganggap kekeluargaan, anggap kita keluarga, insya Allah kalian akan betah di Forum Purwakarta Peduli. Rumah saya sebagai sekretariat terbuka lebar dan semua. Mau silaturahmi, mau main, terbuka lebar. Mangga silahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Itu sedikit perjalanan forum dan mungkin cerita awal forum juga gitu ya. Ya itu tadi mungkin bukan diingatkan tapi lebih diperhatikan lagi. Kita memang sedikit, tapi ya itu tadi sedikit. Yang penting kita tetap konsisten untuk kontribusi ke hal-hal yang baik gitu. Karena nyaring orang-orang luar biasa seperti kalian, seperti kita ini memang jarang banget, mungkin 1000 banding 10 adanya gitu. Jadi benar kalian ini orang-orang terpilih, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin gitu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Kang Biki atas sambutannya. Mungkin jadi kita ada gambaran ya awal mula dari forum Betul sekali. Pendaki Purwakarta. Ya, awalnya dari Pendaki Purwakarta Peduli. Ya, terus Forum Purwakarta Peduli. Forum Purwakarta Peduli dan sekarang jadi Purwakarta Peduli. Ya alhamdulillah sudah bergerak 2 tahun berkontribusi bersama. Mungkin ya tadi sudah diceritakan juga. Ya terima kasih banyak Kang Biki dan pengurus-pengurus lainnya dan founder-founder lainnya mungkin yang terus berkontribusi terhadap Purwakarta Peduli. Ya baik teman-teman, mungkin sambil menunggu pemateri kita sama-sama akan makan terlebih dahulu atau mungkin jeda untuk sholat asar. Mangga nanti disiapkan makanannya ya Kang. Kita tutup sementara ya. Cek. Karena mungkin ada sedikit kendala di perjalanan untuk pemateri kita gitu. Jadi mohon maaf kita diseling oleh sholat asar dulu mungkin. Betul. Dan bisa lanjut makan lagi baru kita ke acara inti kita gitu. Oke, iya betul. Ya, oke kita tutup sementara. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Boleh berbaur gitu ya, jangan masing-masing. Walaupun mejanya masing-masing, tapi kita jadikan meja ini sehangat mungkin gitu. Oke. Asli nama sih nggak sanet gitu Haridang. Tapi tinggal dipantik lagi mungkin sambil makan, sambil berbincang, sharing dengan Bapak BPBD kita ya Kang ya, betul kan? Iya dong, boleh dong, sharing ilmunya dong.
santai aja yang masih makan, santai aja nikmati makanannya luar biasa. Lezat sekali ini makanan dari dapur Sawarna ya. Jadi untuk rekan-rekan, untuk teman-teman, karena sekarang malam minggu, jadi yang mau lanjut malam minggu, tinggal lanjut aja di sini di dapur Sawarna. Endorse ya, endorse. Oke, baik kita langsung saja ke acara inti kita ya, pemateri. Tapi sebelum lanjut ke materian, karena alhamdulillah pemateri kita baru sampai, Wilujeng Sumping kepada Kang Fahmi Fauzia Asidik yang telah menyempatkan waktunya. Baik, untuk mungkin di sini ada beberapa rangkaian acara yang udah diimprove dari tadi gitu ya, mulai dari pengenalan, terus pengenalan pengurus, dan mungkin sekarang lanjut ke sesi acara sharing. Bentar nih. Mana itu? Ini sharing pendirian forum dan tujuan forum itu sendiri ke arah mana. Dan ini akan diisi oleh para pengurus dan para pendiri forum Purwakarta Peduli. Silakan untuk Kang Gani, Kang Alan, dan Kang Biki, Kang Glenn juga boleh dipersilakan di depan kita sharing-sharing. Dan untuk rekan-rekan dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan saja pertanyaannya. Kita sharing santai, tanya jawab juga. Kalau memang ada yang dipertanyakan tinggal ditanyakan. Ayo, mangga Kang Gani, Kang Alan, Kang Biki dipersilakan. Terestu juga boleh dipersilakan di depan untuk sharing pendirian Forum Purwakarta Peduli itu sendiri dan tujuan Forum Purwakarta Peduli itu arahnya kemana sih gitu kan. Sudah pasti. Hona tinggi euy. Ayo Kang Wiki, lanjut saja Kang Alan. Ayo meja kursinya tolong dibawa beberapa ke depan gitu. Ya boleh Kang Alan, Kang Alan. Oke, ini orang tua kita juga semua ternyata yang selalu stay cool dan stay kalem. Alan Orka namanya. Orka apa Kang? Orang kaya ternyata guys. Yuk. Oke. Teres tuh. Oke, ini adalah para pendiri kita, muka-muka para pendiri yang sangat luar biasa gitu. Jadi Kang, mungkin dari rekan-rekan kita ada yang masih belum tahu arahnya forum kemana atau kegiatan forum apa saja sih selama 2 tahun ini gitu. Apa saja yang telah direalisasikan untuk Oke, boleh dari Kang Gani ternyata. Boleh Kang Gani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gani Nata Adiasa, ya jabatan sebagai sekretaris umum. Mungkin di sini saya hanya menjelaskan bahwasanya mau kemana sih ini forum. Forum ini mau kemana nantinya, gitu. Mau kemana? 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 Nah itu yang jadi pertanyaan, kemana? Nantinya mudah-mudahan. Ini mah cita-cita kami dari awal sampai akhir. Cita-cita kami Purwakarta Peduli ini nantinya ingin menjadi sebuah yayasan. Wah, cita-citanya Cita-cita bagus sekali. kami. Besar berarti ya kakak, Ya. yayasan. Cita-cita kami dari pengurus Purwakarta Peduli itu menjadi yayasan. Kenapa kami ingin menjadi yayasan? Biar kami intinya banyak akses dan enak. Enak ketika kita ada kegiatan dan enak ketika kita ada istilahnya administrasi legalitas itu kita lengkap itu. Lebih resmi mungkin Nah, ya, iya, karena itu teh. yayasan ya. Ya, betul. Sudah ada surat izinnya. Ya, kalau silahkan ketua ditambahkan. Perkenalan mungkin so. Balik lagi sama Coki ternyata. Oke, baik. Mungkin tadi baru memperkenalkan namanya doang ya Tereste ya. Baik, sekali lagi mungkin perkenalkan nama saya Coki. Untuk di forum sendiri Coki sebagai pembina forum Purwakarta Peduli yang sekarang jadi Purwakarta Peduli gitu. Nah mungkin sedikit untuk tujuan forum itu sendiri dan awal pendirian forum gitu ya, yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh ketua kita gitu Kang Biki, yang mana awal berdirinya forum itu dari pendaki Purwakarta Peduli. Kenapa awalnya itu dari pendaki Purwakarta Peduli? Jadi yang perlu kita ketahui gitu, kenapa awalnya dari pendaki Purwakarta Peduli, karena awalnya itu para pendirinya itu mayoritas atau hampir semuanya itu dari para pendaki gitu. Akhirnya kita sepakat dengan nama pendaki Purwakarta Peduli. Karena itu ketika mungkin awal turun kita ke bencana alam yaitu di mana? Bukan. Di Tegalwaru, yang mana kala itu ada bencana alam yaitu pergeseran tanah di dekat Gunung Parang. Akhirnya kita yang dominan para pendaki itu ikut membantu, ikut gotong royong di sana untuk membantu masyarakat di sana yang terkena musibah gitu. Dan kita berpikir setelah di sana itu kenapa kita nggak sekalian bikin forumnya aja gitu. Jadi ketika kedepannya ada bencana lagi kita sudah ada wadahnya. Itu awal pendirian kita. Akhirnya kita sepakat mendirikan pendaki Purwakarta Peduli. Waktu itu bertempat di Susu Murni ya, untuk pembentukan awal bertempat di Susu Murni. Nah kesini kita berpikir lagi kenapa dihilangkan nama pendakiannya gitu. Karena takutnya kita kan bergeraknya itu enggak di bidang pendakian, tapi lebih ke sosial dan bencana alam. Yang mana takutnya ke depannya ketika yang non pendaki mau masuk ke forum itu sendiri jadi ragu karena dia, oh saya bukan pendaki bisa masuk gak gitu kan. Akhirnya kita sepakat lagi, kita bikin forum Purwakarta Peduli menghilangkan nama pendakiannya gitu. Dan sekarang kenapa diganti jadi Purwakarta Peduli? Karena kita menjunjung ke depan, ke arah depan kita mau bikin yayasan. Mudah-mudahan. Jadi tolong bantu diaminkan karena ini untuk kita semua gitu.
Jadi kita bakal lebih global, bakal lebih universal untuk kedepannya, baik di kegiatan sosial maupun di kegiatan bencana alam lainnya gitu. Terus mungkin untuk track record ya, track record apa saja sih yang telah dikerjakan forum, apa saja sih kegiatan forum selama 2 tahun sekarang gitu. Boleh mungkin dari Kang Alan sendiri, gimana Kang Alan? Perjalanan. Ini orang tua forum kita gitu. Orang tua forum yang ketika kita lagi kebingungan, wah beliau. Nah, udah geus tadi. Ya kan itu nama satos 2 tahun langkung nyata seueur anu cobaan-cobaan anu dilewati nyata rintangan-rintangan yang tidak mudah untuk komunitas. Jadi yang bisa bertahan itu di komunitas itu sangat luar biasa bagi saya. Itu hal yang sulit untuk bekerja sama sebagai komunitas ya. Dulunya kan Forum Purwakarta Peduli itu saya mengajukan untuk dirubah menjadi Purwakarta Peduli. Kenapa? Karena forum itu tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Nah, itu karena di antara forum itu antar komunitas, beberapa komunitas di dalam forum itu ada berapa itu? Forum Purwakarta Peduli itu komunitas itu ada berapa ya? 8 ya kalau nggak salah. Kurang lebih waktu itu tuh ada 8 komunitas pendaki yang masuk di forum Purwakarta Peduli gitu. Akhirnya kenapa tadi kata Kang Alan sempat gak aktif, bukan gak aktif sebenarnya, tapi karena mereka juga punya kepentingan untuk komunitasnya masing-masing, akhirnya kita lebih universal lagi. Kita tidak mengedepankan komunitasnya tapi lebih ke Purwakarta Pedulinya gitu. Akhirnya sepakatlah jadilah Purwakarta Peduli waktu itu. Nah, gitu. Nah mungkin untuk kegiatan-kegiatan apa saja sih selama 2 tahun ini yang telah kita kerjakan gitu. Mungkin untuk pertama itu kita ada berbagi kebahagiaan gitu. Konsepnya itu seperti kita berbagi untuk anak-anak yatim di satu yayasan. Itu acara pertama kita di bulan Ramadan 2021. Di 2021 itu acara pertama kita. Jadi kita datang ke satu yayasan, kita berbagilah intinya berbagi ke yayasan tersebut, ke anak-anak yatim dan duafa berikut anak-anak pesantren yang ada di sana. Itu untuk acara pertama kita. Terus untuk acara keduanya itu tadi kita bekerja sama langsung dengan Bapak Ridwan Kamil beserta Pemprov Jabar untuk membagikan atau mengamanahkan 250 piece sembako yang langsung dikirim dari Jawa Barat. Itu pencapaian luar biasa kita kita baru gitu, tapi kita bisa menembus Pemprov Jabar ternyata. Jadi kenapa tidak kita untuk terus melanjutkan kegiatan-kegiatan kita. Terus acara selanjutnya itu education camp bersama anak yatim di Paranggombong. Kita camping bersama, hiburan bersama, banyaklah isi acara di dalamnya bareng-bareng anak yatim di sana. Terus untuk ditanggap bencananya mungkin pertama itu di Tegalwaru, terus kita di Semeru, yang erupsi Semeru, dan terakhir di mana? Di Kerawang pernah juga kita yang banjir Kerawang. Terus terakhir mungkin kita di Cianjur sih? Di Cianjur kurang lebih sebulan lebih lah kita di sana. Kita bertahan di sana dan pencapaian besar kita di Cianjur itu kita bikin sekolah darurat yang akhirnya jadi percontohan untuk sekolah darurat yang ada di tempat-tempat lain di Cianjur gitu. Mungkin cukup segitu dulu ya mungkin Pak Ketua. Mungkin dari Pak Ketua ada tambahan lagi sebelum dilanjutkan ke pemateri Kang Fahmi gitu.
Begitu? Oke. Oh iya, ada salam dari wakil ketua kita yang nggak bisa hadir karena ada pekerjaan, Kang Idwan, salah satu pionir Purwakarta Peduli juga. Dan buat selamat datang buat Kang Fahmi dari YBM PLN Karawang dan penasehat Kang Her. Sekian. Oh ada Kang Heri ya, poho orang. Oke, mungkin tambahan lagi sedikit gitu. Kenapa sih kita lebih memilih Purwakarta Peduli dan menghilangkan nama-nama lain di belakangnya? Kita benar-benar pengen universal, jadi untuk rekan-rekan yang backgroundnya apapun itu, baik sebagai pengajar, baik sebagai pebisnis atau yang lainnya, yang sekiranya nanti punya ide-ide untuk bikin acara di Purwakarta Peduli atau bikin ide-ide baru untuk lebih bersinergi lagi dengan forum, kita sangat terbuka untuk masukan-masukannya. Kalau memang bisa kita realisasikan, insya Allah kita bareng-bareng untuk merealisasikannya gitu. Mungkin baik dari kami semua dicukupkan sekian. Maaf bila ada kekurangan baik dari jamuan ataupun segala macam kekurangan dari kami. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari kami semua gitu. Atau apalah itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jadi MC sekarang. Ayub, kursinya Ayub. Oh iya benar, buat pemateri ya. Iya betul. Jadi beberapa founder mungkin ya Kang. Iya, Coki. Terestu. Tadi mungkin tadi ada beberapa, salah satu yang tidak hadir. Ya. Karena bekerja. Sebenarnya ada beberapa sih dari pendiri kita atau founder kita yang nggak hadir dan beliau pada mengirimkan salam. Mohon maaf tidak bisa hadir, tapi cintanya beliau ke kita semua luar biasa supportnya gitu. Mungkin sebelum ke pemateri Terestu, kita sedikit ada nutrisi-nutrisi yang perlu kita serap dari penasehat kita mungkin Terestu. Boleh mungkin ya biar kenal juga. Biar kenal juga, ini penasehat kita paling tampan se-Purwakarta gitu. Penasaran kan? Penasaran kan kalian siapa kan? Woi, kita sambut Terestu, kita panggilkan Bang Her untuk penasehat kita. Tolong Kang Gani dibawa ke depan. Luar biasa ini penasehat kita yang selalu memberi nutrisi dan nasihat-nasihatnya untuk kemajuan Forum Purwakarta Peduli. Boleh Kang Biki ditarik dulu Kang Biki. Itu kenapa sendiri saya? Oh siap, kita temenin. Nutrisi untuk kita, nasihat-nasihat lah atau apalah. Tak apa, Coki juga MC gak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya HR. Saya penasehat di forum Purwakarta Peduli, Jadi penasehat, udah gitu doang ya. Udah ada persiapan nanti ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan enggak? Udah banyak. Oh saat telat ya. Iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu aja, mending komunikasi gitu. Jadi lebih enak. Ya, mungkin dari baju oren kayaknya tadi ingin selalu bertanya kepada penasehat itu. Boleh. Untuk Bapak BPBD kita dari Cikarang. Iya ini. Jadi malu-malu Kang Her ternyata gitu ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu untuk forum itu sendiri Kang Her. Gimana kedepannya ini sebenarnya hari jadi atau hari ulang tahun kita itu Kang Her. Jadi gimana nih sepatah dua patah katanya gitu. sepatah dua patahnya. Asal jangan patah-patah. Nah, ya gitulah pokoknya kalau misalnya di Purwakarta komunitas ini ya sebenarnya kita nggak ada apa-apa, yang penting
loyal sih. Intinya gitu doang. Loyal, kalau ada apa-apa kita sharing. Terus kalau misalnya punya ada bencana atau apa, terus ada yang khususnya tetangga atau apa perlu dibantu, ya insya Allah kalau misalnya kita bantu gitu aja sih. Buat semua juga, kayak gitu ya. Iya, betul begitu. Benar, semua dari awal sampai akhir itu loyalitas, benar Kang Her. Kenapa? Karena kita lebih baik sedikit tapi loyalitasnya tinggi, benar Kang Her? Iya. Penting loyalitas. Ya, Bang Alan, mungkin yang rekan-rekan ini ada yang mau ngobrol juga, memperkenalkan diri, mending memperkenalkan diri. Sudah Kang Hernya yang telat gitu. Udah paling gitu ada. Oke, baik, terima kasih untuk penasehat kita, tepuk tangannya dong. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya berarti betul Waalaikumsalam. tadi ya, harus ada loyalitas dan empati sih sebenarnya kan Iya, ya. betul sekali Kalau di Terestu. dalam sebuah organisasi sosial. Mungkin yang ditunggu-tunggu nih Kang, Ya. biar efektif dan efisien ya. Jauh-jauh juga dari Kerawang beliau, Terestu. Udah Mungkin nggak langsung sabar. saja gitu Terestu. Kayaknya iya deh Kang. Boleh kita panggilkan pemateri kita hari ini. Kang Fahmi. Oke, tepuk tangannya untuk Kang Fahmi. Baik, untuk Kang Fahmi Asidik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama saya panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Dapur Sawarna yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya pribadi diamanatkan dan lebih tepatnya bahasa Sunda nama ditodong ya teh oleh sahabat saya yaitu Mang Biki dan pengurus yang lain. Dan tak lupa juga kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'atnya serta selaku kita umatnya yang insya Allah bermanfaat bagi umat yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, saya tuh paling gimana ya, paling nggak bisa gitu kalau ngomong di depan banyak orang kayak gini gitu. Soalnya ada sedikit cerita gitu tahun 2000 sebelum Covid 2018 lah. Pas waktu saya ngisi di mana gitu, lupa lagi daerah Garut. Itu jadi cikal bakal saya nggak mau lagi ngomong di depan. Jadi lebih pengen main behind the scan gitu. Jadi manusia di belakang layar kalau ada acara-acara. Gak mau di depan gitu. Tapi atas dasar ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya di dunia sosial gitu kan. Alhamdulillah Allah menempatkan saya di dalam pekerjaan yang berkesinambungan dengan dunia sosial gitu kan. Sedikit cerita juga, saya bekerja di IBM PLN PT Karawang yang alhamdulillah udah beberapa kali mungkin sama Purwakarta Peduli ya kalau waktu itu
melaksanakan kegiatan gitu, layanan kesehatan keliling dan lain-lain gitu, alhamdulillah. Nah, di posisi sekarang yang biasanya saya ngobrol sambil ngopi, sambil ngerokok, ABCD, ngarel ngidur, sharing gitu kan. Sekarang jadi pemateri gitu kan, agak gitu. Ya mungkin sekilas kalau lihat judul tentang sosial dalam kehidupan. Sebagaimana tadi saya di Mukadimah melantunkan surat Al-Alaq gitu kan, yaitu Iqra. Ada yang tahu arti dari Iqra? Kalau ada yang tahu dengan artinya, cukup satu ayat aja Iqra, saya kasih free order apa aja di sini nanti saya yang bayarin. Coba ke depan. Ada gak arti Iqra gitu? Kalau ada yang bisa maju ke depan, artinya apa? Ada gak? Kalau MC jangan. Coba teteh-teteh atau AA, bapak-bapak ada yang tahu arti dari kata Al-Alaq, Iqra? Iqra-nya aja saya minta dari, enggak panjang, Iqra-nya aja. Apa artinya? Ada yang tahu? Free order di dapur Sawarna apa aja nanti yang insya Allah saya bayarin. Ayo yang lain, peserta lumayan nih free buat malam mingguan. Ayo ke depan, kecuali MC. Kecuali MC. Teteh yang di depan atau AA yang di belakang, yang di tengah Ayo, boleh? AA yang di belakang nih diem aja, ayo ke depan mau nggak? Dapat free nih makan. Mau makan, mau Minum. atau best seller dari sini apa aja? Mangga silakan. Buat first impressionnya supaya lebih nggak kaku gitu. Ada? Atau dari MC? Berdua, biar dapetnya berdua. Double atuh, bayarnya setengah-setengah tapi. Coba apa artinya? Iqra, Iya, bacalah. bacalah, iya betul sekali. Nanti ke siapa? Ke resepsionis mungkin ya, order apa aja nanti saya bilang. Bisa saya. atahna tuh Kang Fahmi? Hah? Atahna bisa tuh? Paling ngerokok aja. Kenapa saya ngutip kata Iqra? Yang mana bacalah, padahal secara arti udah familiar mungkin ya. Dalam surat juga Iqra pun Al-Alaq nggak terlalu panjang, mudah diingat, anak TK pun mungkin udah sedikitnya hafal lah, apalagi teteh-teteh dan AA yang ada di sini. Nah mungkin saya sering ngobrol gitu kan, sering diobrolin juga perihal Al-Alaq ini, baca. Surat pertama yang turun dari wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro itu adalah baca. Padahal kalau dilihat dari histori Nabi SAW itu, Nabi Muhammad, dia itu ummi. Ummi itu dia gak bisa baca, gak bisa membaca. Kenapa gitu kan? Ternyata setelah saya gali lagi, makin penasaran gitu kan, nanya A, B, C, D gitu kan, ke siapa, ke ustadz, ke ahli agama gitu kan. Asbabul nuzul dari bacalah tuh, bacalah apa yang ada di sekitar kita. Bacalah apa yang ada di sekeliling kita. Bacalah karakter-karakter orang-orang yang ada di circle kita gitu kan. Karena apa? Ada sangkut paut berkesinambungannya dengan sosial. Kalau sosial intinya kita tuh interaksi sosial. Sering miss gitu kan antara kita dengan orang karena interaksi sosialnya gitu nggak masuk gitu kan. Ataupun istilahnya kalau anak-anak sekarang nggak apa ya, bukan circle kita lah gitu kan. Padahal kalau menurut idealis diri saya sendiri, saya gak mau ngobrol hahihi doang dengan Mang Biki, Mang Coki, Mang Alan, kalau misalkan datang ke Purwakarta, ataupun dengan penasehat dari EPP gitu kan, forum Purwakarta Peduli, bukan EPP ya, sama Kang Heri gitu, Kang Her gitu. Karena apa gitu kan, nggak ada feedback buat kitanya. Nah termasuk di Purwakarta Peduli ini, apa sih feedback Purwakarta Peduli ini? Interaksi sosialnya buat masyarakat gitu kan, buat lingkungan. Jangankan yang jauh-jauh dulu, di mana gitu kan, buat anggotanya dulu gitu kan.
Mungkin yang di sini saya nyebutnya tadi nanya ke Kang siapa? Kang Gani, ini yang datang dari mana aja gitu kan. Oh, dari A, B, C, D sama dari anggota, pengurus dan calon anggota. Kalau saya dulu di beberapa ada mungkin 4 atau 5 saya bikin komunitas sama persis kayak seperti ini gitu kan. Saya bilangnya bukan anggota, tapi lebih ke keluarga. Karena apa gitu kan? Ketika kita punya keluarga yang satu frekuensi, apalagi jiwa sosialnya tinggi, itu enak. Feedback ke kitanya enak, banyak ilmu dan wawasan yang jauh lebih mungkin nggak ada di ruang sekolah. Karena apa? Jujur saya juga ini lulusan bukan lulusan sarjana gitu kan, bukan lulusan kuliah juga sekilas gitu kan, cerita saya tuh kuliah juga sengaja saya resign gitu kan. Karena apa sih buat kuliah gitu kan, yang kita di plot buat jadi kalau kata siapa sih yang dari luar negeri itu bilang kita tuh udah dicetak buat karakter kita, individu kita tuh buat jadi orang-orang, jadi pekerja gitu kan. Einstein. Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk resign itu karena dalam jiwa dan diri saya gitu kan, orangnya suka ngobrol, punya jiwa sosial yang mana saya tuh gak mau ada sekat-sekat antara si eta mah da kieu euy, si eta mah da kitu euy. Sementara diri kita itu apalagi keluarga baru kita atau keluarga yang lama kita di forum di Purwakarta Peduli ini bergerak di bidang sosial gitu kan. Jangan sampai ada sekat-sekatan gitu kan. Bahkan seharusnya tuh saling sharing gitu kan, saling melengkapi gimana sih gitu kan. Improvisasi kita kalau misalkan di lokasi bencana, improvisasi kita ketika ada acara sosial atau bakti sosial, acara A atau B gitu kan. Nah jadi ketika kita bersosial gitu kan, kenali segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang. Nah ini gitu kan. Saya jujur ini bukan statement saya gitu kan dari Purwakarta Peduli, tapi tadi saya lihat kemarin gitu kan di player, oh benar juga gitu kan, ketika kita ada di satu circle terutama di bidang sosial, tumbuh dan berkembangnya kita tuh berarti harus sama-sama, harus saling gitu kan. Nah jadi kalau saya ngutip bahasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di film Sang Pencerah, di endingnya tuh dia bilang kayak gini, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nah, saya tuh selalu mengimplementasikan itu di setiap organisasi yang saya buat, di forum yang saya ada di dalamnya, di komunitas yang saya ada di dalamnya. Jadi pure gitu kan, biidnillah karena Allah gitu kan, lillah gitu kan saya tuh. Karena apa gitu kan, ketika kita udah ikhlas, ketika kita udah lillah gitu kan, semuanya karena Allah gitu kan, kita hidup, tumbuh dan berkembangnya pun bukan atas sokongan secara kasarnya tuh, kita udah disupport, udah berbisnis sama Allah gitu kan. Jadi kalau misalkan apalagi gitu kan, yang saya sering ngobrol ke Mang Biki nitip, kalau menurut saya di dunia ataupun di organisasi ataupun forum seperti ini, yang tingkat elektabilitas kepercayaannya tuh harus 100, itu berarti kita harus 110. 110 itu kita harus 120 tingkat kepercayaannya. Makanya saya nitip ke Mang Biki transparansi gitu kan. Transparansi transparansi itu jangan terpaku di dalam keuangan doang gitu kan. Kalau setahu saya mungkin dulu lupa lagi namanya, teh MC gitu kan, teh restu gitu kan. Gitu kan. Coba transparansi dalam hal seperti itu. Jangan terpaku di di keuangan aja, tapi transparansi dalam keputusan, ambil kebijakan, sharing, transparan gitu kan. Insya Allah di dunia ini itu dalam artian di dunia sosial yang covernya itu kitab forum lagi ya di Purwakarta Peduli ini gitu kan. Jadi itu yang harus ditonjolkan gitu kan. Soalnya saya pribadi gitu kan, pengalaman di Karawang sama teman-teman komunitas sosial yang lain bikin
namanya FKK, Forum Komunitas Karawang gitu kan. Yang alhamdulillah sekarang udah gak jalan karena udah pada berkeluarga, punya kesibukan masing-masing gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, saya sharing ke Mang Biki, ke pengurus yang lain gitu kan. Kang, kalau saya mah di Karawang kayak gini. Saya nggak bermodal apa-apa, nggak pernah open donasi, nggak pernah apa-apa gitu kan. Karena apa gitu kan? Saya mah datang dari ayeuna, ini bahasa Sundana mah. Urang teh datang karena aya kereteg hate gitu. Aya kereteg hate gitu, anu memang membawa kita, oh ini tuh orang harus dibantu gitu kan. Gimana caranya? Sebelum saya minta ataupun sebelum saya mencari open donasi atau open donatur dan lain sebagainya, saya dulu nih. Dari saya dulu, entah itu materi, entah itu pikiran, entah itu tenaga. Karena dalam hadis pun sodakoh itu, ngebantu itu kata Rasul ada 3. Ya, pertama memang materi, duit, uang gitu kan. Karena itu sangat menunjang untuk apapun gitu kan. Yang kedua itu pikiran. Tapi pemikiran ini bukan mindsetnya tuh jangan oh iya. Misal contoh punten, saya kasih ininya case-nya Ayub gitu kan. Oh Ayub tuh perlu dibantu gitu kan. Supaya Ayub bisa lebih maju gitu dalam dunia pendidikannya atau dari hobinya. Di pikiran hungkul ku saya teh kieu ngahulang moal jadi. Tapi pemikiran itu tuh gimana caranya supaya Ayub ini bisa maju. Entah itu Ayub ngobrol ke Ayub gini step by stepnya kayak gini. Nah itu pemikiran. Yang ketiga itu adalah tenaga. Kita tuh punya, kalau misalkan saya itu emang orangnya agak sakit-sakitan gitu ya. Jadi saya tuh gak bisa kalau misalnya tenaga. Tapi mungkin di keluarga Purwakarta Peduli ini insya Allah sehat-sehat gitu kan. Nah dari tenaga inilah kita juga bisa gitu kan bersumbangsi, bersodakoh gitu kan untuk kemajuan atau membantu orang lain gitu kan. Nah makanya makanya saya tuh kalau balik lagi ke yang tadi, kenapa saya terenyuh gitu kan, kereteg hati saya pengen ngebantu itu, nggak langsung open donasi, nggak langsung nyari donatur tuh, saya ngajak dulu ke keluarga saya. Anggota lah gitu, gocap-gocap atau istilahnya patungan nih 1 juta pertama itu ada yang harus dibantu nih di RAB atau perhitungan butuh 5 atau 6 juta nih kurangnya, nah baru kita mikir gitu kan dari mana, gimana, dengan cara apa gitu kan. Nah makanya gitu kan kalau misalkan di dunia sosial apalagi kita gitu kan yang kasarnya gitu kan, kita cuma punya armada dan senjata, tapi kita gak punya peluru gitu kan. Forum lagi. Purwakarta Peduli ini cuma punya armadanya, Purwakarta Peduli ini. Senjatanya udah punya, nah ini keluarga kita gitu kan. Pelurunya ini duit. Gitu kan, uang gitu kan, untuk menunjang segala aktivitas ataupun kegiatan si forum ini, si Purwakarta Peduli ini. Nah makanya sebisa mungkin gitu kan, mindset kita tuh dibuka gitu kan, gimana caranya inovasi atau dan lain sebagainya. Saya pernah ngobrol di sini sih di Dapur Sawarna sama penasehat di sini gitu kan. Gimana sih Kang kalau misalkan kedepannya untuk pergerakan Purwakarta Peduli ini gitu kan, komunitas ini. Ya simpelnya sih kalau menurut saya tergantung anggota atau keluarganya ini, tergantung ketuanya ini mau kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan pengen stuck kayak gini nunggu punten-punten atau nauzubillah gitu kan, nunggu ada bencana, nunggu ada gempa, nunggu ada banjir, nunggu ada apa baru turun. Kesannya tuh ini kayak kayak panggilan doang gitu kan. Panggilan doang, tapi kalau misalkan kita mengacu gitu kan, mengacu ke yang udah gede-gede gitu kan, kayak sekolah relawan ataupun Greenpeace apalagi gitu kan yang kayak gitu, dia tuh udah punya schedule step by stepnya buat
1 tahun ke depan kayak gimana. Dia udah kalau saya di tempat kerja saya atau di komunitas saya dulu saya nerapin RKAT, rancangan kegiatan anggaran tahunan. Dari Januari nyampe Desember kita udah ada gitu kan. Udah ada gitu kan schedule-nya. Jadi enggak by request lah. Enggak by request kalau nauzubillah jangan ada gitu kan kalau ada banjir, kalau ada bencana A, B, C, D gitu kan. Karena kalau misalkan tadi saya dengar dari Kang Gani, tujuan kita ke depannya, tujuan Purwakarta Peduli ini ke depannya pengen jadi yayasan gitu kan. Pengen jadi yayasan yang mana harus secara administrasi, legalitas, perizinan, A, B, C, D dan lain sebagainya itu butuh proses dan perlu waktu gitu kan. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Itu sangat bisa jadi moda transportasi buat kedepannya itu lebih lancar, lebih enak gitu kan. Tapi saya juga pernah sharing gitu kan dengan para pengurus. Kang, saya mah nggak terlalu terobsesi pengen ke situ dulu. Untuk awal-awal, ini kan baru 2 tahun nih enip gitu kan. Tak syukuran lah kalau saya bilangnya tuh. Syukuran ayeuna aya keluarga baru. Syukuran lahiran gitu kan. Forum udah Purwakarta Peduli udah 2 tahun gitu kan. Saya sharing sama pengurus. Udah jalan dulu aja, sok bikin kegiatan dulu aja kayak gimana, toh nanti gitu kan secara tidak langsung kalau misalkan aspek-aspek yang kurang dari kita atau aspek yang harus ditambah atau diimprove lagi sama Purwakarta Peduli ini udah menunjang, nah baru. Karena apa? Kalau misalkan kita nyari eksistensi gitu kan, eksistensi komunitas atau Purwakarta Peduli ini, kalau menurut saya gak usah nyari itu. Karena secara tidak langsung saya lihat, saya ngobrol sama Mang Coki gimana sih yang di Cianjur? Mang Coki gimana sih kelanjutannya yang di Cianjur? Apa sih gitu kan rencananya yang di Cianjur itu? Oh gini Kang, gini. Wih mantap pisan, kantor saya belum gitu kan. Belum gerak ke arah situ gitu kan, bikin sekolah istilahnya sekolah terpadu lah gitu kan dan lain sebagainya kayak gitu. Bagus gitu kan, cuman kalau misalkan goalsnya ini tadi si Kang Gani pengen jadi yayasan, menurut saya mah gitu kan bukan masukan gitu kan, ya udah kita jalan dulu aja gitu kan. Karena apa? Saya pun dulu di FKK, di KPG Karawang ataupun di Garut, di Bandung gitu kan ataupun di tempat kerja, ketika kita udah tadi balik lagi gitu callback ke yang tadi gitu kan, kalau kita udah lillah karena Allah ada aja jalan. Saya bisa bisa kerja sama Mbak Imbong, pernah alhamdulillah gitu kan dipercaya sama beliau, cuman ada something lah gitu sama beliau gitu, jadi udahlah cut dulu, udah gitu kan jadi catatan aja gitu kan sama dia. Terus pernah sama wakil bupati Karawang yang dulu, sama sekdanya yang dulu gitu kan. Jadi catatan doang. Karena apa? Saya nyari yang biidnillah gitu kan. Karena ini jiwa sosial gitu kan. Karena ini Karena ini kita jalan di sosial, ini lillah karena Allah, biidnillah karena Allah gitu kan. Karena kita mau pengen ngebantu, masa kita pengen ngebantu saya juga mau ngambil keuntungan dari kita yang dari yang kita bantu itu. Gak etis lah gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan tentang sosial emang udah jadi wadahnya gitu kan. Si Purwakarta Peduli ini jadi wadah gitu buat anggota ataupun keluarga baru kalau menurut saya itu untuk berinteraksi sosial dengan yang lain, sharing apapun itu gitu kan. Jadi gimana ya? Sebetulnya kalau misalkan ngobrol kayak sosial kayak itu panjang. Karena jujur ilmu sosial itu ilmu yang gak ada ujungnya. Ilmu matematika pasti ada, ini ada seorang guru nih dari pengurus Purwakarta. Pasti ada ujungnya kan. Aljabar A, B, C, D udah beres. Kalau ilmu sosial mah gak ada gitu kan. Saya sempat ngobrol sama orangnya bisa dibilang dosen lah gitu kan. Dosen salah satu kampus di Karawang. Saya bilang kayak gini, saya itu orang yang paling gak bisa diem di kelas. Tapi kalau misalkan saya ditanya perihal materi atau pelajaran itu, insya Allah mau nyampe mana saya siap. Di dalam pekerjaan pun saya sama.
saya paling nggak bisa ngerjain A, B, C, D gitu kan pekerjaan gitu kan. Stay di tempat di bangku nyampe 4-5 jam saya gak bisa. Sambil ngopi, sambil ngerokok, pekerjaan yang sulit pun insya Allah 1 jam beres. Karena apa? Karena saya sering ngobrol, sering sharing gitu kan. Ilmu itu kan ada 2 ya. Ilmu formal dan informal. Tolong koreksi kalau salah Bu Guru. Ilmu formal dan ilmu informal ya. Tapi ada lagi kalau menurut saya yaitu 1 non formal. Nah ini yang non formal ini, kalau informal kan di rumah. Basic secara fundamental itu kita kan dididik sama orang tua sama ibu kita. Dari awal kita lahir nyampe mungkin 5 atau 7 tahun gitu kan. Yang formalnya itu kita dari umur 7 nyampe 20 mungkinnya nyampe kuliahan 20 tahun gitu kan. 20 tahunan gitu. Itu yang formal. Tapi yang non formal ini yang nggak ada gitu kan batasan atau jangka waktunya. Nah makanya gitu kan saya sukanya sama ilmu sosial ini gitu kan, interaksi atau dunia sosial ini ya kayak gini. Kalau ngerunut ke yang dulu-dulu ngobrol sama Mang Biki, saya pernah hidup di komunitas motor, di supporter pernah, di apalagi di yang sistemnya filantropi atau filantropi itu suatu lembaga yang mengelola dana zakat itu pernah juga dan lagi dijalanin juga. Terus di dunia sosial yang interaksinya sama berbagai kalangan, alhamdulillah juga udah gitu kan. Tapi ilmu saya tuh belum cukup begitu kan. Karena apa? Wah ketemu lagi nih sama Kang Coki, ketemu lagi nih sama Mang Biki, ketemu lagi nih sama Kang Her, ketemu lagi sama Ibu Restu gitu kan, sama Ayub, sama dan yang lainnya. Oh kayak gini ya gitu kan. Makanya kalau balik lagi ke yang tadi gitu kan, ke Iqra yang tadi, kalau misalkan kilas balik ke kutipan surat tadi Al-Alaq yang ayat 1 itu, Iqra, bacalah. Oh ternyata ini gitu kan, asbabul nuzul yang luas banget gitu kan ketika Allah nurinin wahyu pertama ke Nabi Muhammad. Oh ini ilmu sosial nih yang harus dicari gitu kan, terutama oleh diri saya, apalagi orang atau keluarga Purwakarta Peduli yang ada di dalamnya gitu kan. Gimana nih caranya interaksi sosial? Gak mungkin kan pengurus, pendiri, penasehat, anggota atau keluarga yang lain ketika kita udah punya status gitu kan ada di dalam keluarga ini, kita semena-mena. Kita nggak bisa ngejaga attitude kita, apalagi di lingkungan yang udah tahu kita di Purwakarta ini sendiri. Gak bisa kan kita urakan, malu lah sama bendera kita lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau di dunia sosial ya kayak gitu, hade diomongkan, ya bukan goreng diomongkan gitu, mencoba bahasa Sunda menurut saya, hade diomongkan, goreng dijejelek gitu. Apalagi yang ada di di lingkungan komunitas sosial kayak gini. Pengalaman saya dulu pun seperti itu gitu kan, nggak mudah, nggak gampang gitu kan. Nah makanya gitu kan, bukan nitip sih ya, saya tuh nitip ataupun petua saya ke Kang Biki, ke yang lain, tolong gitu kan, kalau misalkan ada kegiatan, ada apa-apa, direncanain ataupun kita briefing dulu, prepare dulu secara detail dari hal kecil nyampe hal besar, dari A sampai Z gitu kan. Karena apa gitu kan, kita hidup di dunia sosial yang seperti ini, yang pertanggungjawabannya itu bukan pada manusia gitu kan, tapi langsung ke Allah gitu kan. Transaksi feedback yang dapat kita dari Allah langsung gitu kan. Kalau hidup di dunia seperti ini, di forum lagi, di Purwakarta Peduli gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin karena waktu juga udah jam berapa, mau masuk ke maghrib, udah jam 5. Harus persiapan dulu, saya juga soalnya ada acara. Udah ada janji kita jam 8-an di Karawang gitu kan. Sama di Purwakarta juga udah ada janji gitu kan.
Mungkin untuk materi yang saya cukup sekian, mangga pilih ada yang mau ditanyain 1 atau 2 pertanyaan, tapi jangan yang susah-susah ya. Yang simpel-simpel aja gitu, yang mudah-mudah aja gitu kan. Mungkin itu aja, billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa may yasdurun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Fahmi atas sepatah 2 patah kata nutrisi untuk kita semua gitu. Mungkin jadi untuk kita semua bisa disimpulkan gitu, apa yang telah dipaparkan oleh Kang Fahmi, mungkin di Kerteg HT itu banyak yang tidak tahu, lebih ke kesadaran. Cek. Jadi lebih ke kesadaran ya. Mungkin itu gitu. Karena kebanding berharap ke orang lain, lebih baik kita sadar akan kita sendiri gitu. Mungkin itu Kang Fahmi. Karena apa ya? Kita berharap pada orang lain itu patah hati yang disengaja ternyata Kang Fahmi. Betul kan? Kalau kata anak orang senja mah kayak gitu. Asik. Mangalan bukan begitu Mangalan. Lebih ke kesadaran kesadaran terlebih dahulu, baru kita berharap sama orang lain gitu. Terus mungkin pertama tadi kita membutuhkan sebuah konseptor dan eksekutor, donator ternyata Kang Fahmi yang pentingnya ya. Ujung-ujungnya tor-toran. Tor-toran pokoknya. Jadi dari pemikir, eksekusi, barulah sumbangsinya gitu dari dananya. Mungkin dari teman-teman atau kawan-kawan atau keluarga kita semua, ada yang mau dipertanyakan sebelum ke sesi penutup, ada foto bersama gitu. Mungkin ada yang dipertanyakan terlebih dahulu kepada pemateri kita, dipersilakan 1 atau 2 question ya. Kita ke sesi Q&A, question and answer gitu. Boleh mungkin dari Bapak baju oranye kita, katanya selalu ingin bertanya gitu. Dia haus ilmu Bapak baju oranye kita ini Kang Fahmi. Boleh untuk Kang Dukunku Daniel, katanya pengen disebut Dukunku Daniel. Ada yang ingin dipertanyakan Bapak BPWD kita? Oh boleh, siap. Tanya dong. Nanya naon ya? Bebas asal ulananya artos aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak ya lah. Kumacarana orang naon ngarekrut dari barudak anu ngora supaya lebih maju di Purwakarta peduli gitu. Jangan sampai yang tua-tua yang cuma sekedar bercanda, ketawa, hahihi, kos saya gitu. Anak cuma sebatas non ngumpul doang supaya aya regenerasi lebih wah deh gitu Kang Fahmi. Ngarekrut tuh kumaha ya, ngajakna kumaha ya gitu. Ngajak budak norak teh kumaha ya gitu. Eta sih pertanyaan saya. Terus, Waalaikumsalam. Oke, mungkin lebih ke apa ya? Caranya untuk merekrut anak muda supaya kesadaran terhadap sosialnya mungkin ke sana kan? Mungkin regenerasi maksudnya. Nah, regenerasi betul sekali Kang. Padahal Ayub kurang muda kumaha. Paling muda. Ya hatur nuhun sama siapa? Orang tua kita. Orang tua kita, siap. Hatur nuhun atas pertanyaannya. Insya Allah saya jawab sebisa dan semampu saya gitu kan. Kalau misalkan secara ini ya regenerasi gitu kan. Kalau di dalam komunitas apalagi di dunia sosial gitu kan. Untuk kemajuan kedepannya untuk Purwakarta Peduli. Kita kan sekarang ada nih yang namanya media sosial gitu kan. Media sosial. Nah supaya anak muda tertarik ke kita gitu kan. Kemasannya ini loh. Terus cara pembawaannya kita loh yang harus diimprove sedemikian apa ya kalau bahasa anak muda sekarang tuh. Sedemikian enak, semikian kozinya, semikian asiknya gitu kan. Jadi jangan sampai
si anak muda tuh terpaku sama frame kita, wah iya mah ngarana oge komunitas sosial, nu pasti engke orang bakal ledokan lamun ka bencana, pasti orang mal menang nanaon, pasti orang timbal balikna jang orang, pasti gitu. Mungkin mindset yang udah kebuka dan anak muda ada di Ayub mungkin ya. Oh, plan yang Ayub dapatin dari apa? Ilmu, mungkin wawasan dari dunia sosial itu lebih luas mungkin ya. Keluarga juga, kita punya keluarga baru. Nah mungkin bisa menonjolkan dari sisi untuk regenerasi mungkin sosialisasi kitanya sih. Media kitanya sih gitu lebih kan. mengimbangi mereka mungkin. Nah, kita jangan punya idealis, ada orang sekolot, maneh kudu nuturkeun orang gitu kan. Gitu kan. Soalnya pengalaman saya tuh dulu disebut budak litik gitu kan. Udah mah emang postur litik gitu kan. Di Kerawang atau di mana tuh saya disebutnya budak litik karena mindset yang ada di orang tua itu selalu menyepelekan dan menganggap apa yang diomongin dari anak muda itu, da maneh mah mau ngarti, urang mah da geus leuwih pengalaman. Rasisme umur berarti Kang Fahmi. Nah, bener tuh? Bener bisa. Nah, saya di komunitas, di lembaga ataupun saya pernah ngobrol di Denpom Garut ketika saya bikin acara skala kabupaten di Garut, pematerinya tuh Ustadz Hendi Boni gitu kan. Saya ngurus perizinan dan sebagainya ke Kapolres dan lain. Maneh leutik keneh hayang nyieun kieu skala kabupaten. Terus naon Pak, ceun teh salah saya. Pada saya budak leutik. Nah, justru dari situ saya jadi pemecut gitu kan. Pengen ngerubah stigma di kalangan, mohon maaf gitu kan, orang yang lebih dewasa gitu kan. Dulu ketika saya umuran Ayub mungkin lah 18-19 tahun gitu kan. Saya tuh pengen ngerubah itu gitu kan. Karena apa gitu kan? Stigma orang dewasa terhadap anak muda tuh selalu menyepelekan atau menganggap nggak saya maneh mangke deui nuturkeun urang we jadi buntut gitu. Nah, kalau saya gitu kan di Karawang nerapin kayak gini. Ya udah, justru anak muda yang saya pengen kembangkan gitu kan, jadi tolak ukur, jadi peluru paling tajam di komunitas sosial kita tuh, di saya pribadi gitu kan, dulu di FKK itu anak muda. Jadi saya hanya perlu orang tua itu untuk mengimbangi kalau misalkan saya udah terlalu over. Kalau misalkan saya udah terlalu kemana-kemana gitu kan dengan arogansinya anak muda kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk generasi Kang, ya kita-kitanya aja lebih realistis masuk ke kalangan anak muda. Lebih berbaur gitu. lagi. Lebih open mind gitu kayak gitu kan. Jangan gitu kan. Ada orang ngesekolot, mana kudu nurut ke orang gitu kan. Ente, gitu kan. Mungkin segitu Kang dari saya, mohon maaf kalau misalkan kurang tepat atau kurang puas dari jawabannya. Jadi intinya tadi juga di sharing sedikit tambahan ya Kang Fahmi. Tadi di sharing sambil makan gitu, ada yang bertanya juga. Ada batasan umur gak Kang untuk masuk forum Purwakarta Peduli? Purwakarta, ada batasan umur gak sih? Kita di Purwakarta Peduli itu gak ada batasan usia gitu. Mau dari anak sekolah, dari pelajar, dari mahasiswa, ataupun dari pekerja sekalipun, ketika memang kedepannya untuk hal-hal positif, kenapa tidak gitu. Apalagi untuk anak-anak muda gitu, kita sangat benar-benar butuh peran mereka gitu, karena Soekarno katakan kita butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Nah itu, tapi kenapa kita nggak masuk Piala Dunia? Karena kurang 1. 11 pemain bola itu Kang Fahmi. Kecuali futsal mah insya Allah bisa. Jadi kita nggak pernah Piala Dunia, nggak masuk Piala Dunia itu karena kurang 1. Soekarno salah itu. Harusnya 11. Kasih saya 11 pemuda maka saya akan menjuarai dunia gitu. Sekudu nama. Itu. Siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi gitu sebelum ditutup pemateri kita. Dari keluarga baru boleh, jangan sungkan, jangan malu-malu kalau memang ada yang mau dipertanyakan. Apa dari anak muda kita sendiri yang paling muda gitu, ada yang mau dipertanyakan kah? Ini momen krusial, momen langka gitu kan. Kapan lagi kita berbincang bersama pemateri kita gitu.
Ada Ayub mau bertanya boleh, silakan Yub ke depan Yub. Ini anak muda kita gitu loh, hayang dianturkeun wae mikna Cek. Alhamdulillah. Suri atuh ngerakeun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri lagi ya Kang, nama Ayub Salahuddin Al-Ayubi, biasa dipanggil Ayub. Ayub masih pelajar SMA kelas 2 di Linggabuana. Nah, mungkin dari pertanyaan yang tadi Kang Dukun iniin apa namanya teh jabarin gitu. Juga sempat mikir kayak ada beberapa teman Ayub yang mereka tuh mikirnya masa muda tuh kayak udahlah kita senang-senang dulu atau apa sih ikutan organisasi kayak bikin capek-capeknya, emang kadang ada feedbacknya kita sendiri gitu kan. Mungkin di mindset mereka tuh kayak yang nggak ada gunanya lah ikutan kayak gini atau terus mungkin yang pengen Ayub pertanyain ya gimana gitu buat ngerubah mindset teman-teman Ayub kayak ayo dong kita narik lah istilahnya bahwa organisasi atau komunitas tentang sosial tuh bukan sekedar main-main belaka atau kitanya mungkin yang bisa lah kita peroleh dari kegiatan tersebut ya atau komunitas tersebut. Begitu, terima kasih. Kalau menurut saya gitu kan, ini case-nya hampir sama gitu kan, sama yang tadi ditanyain sama Kang orang tua kita gitu kan. Jadi interaksi kita gitu kan, gimana sih cara kita nge-open mindset ya? Mindset kita ngajak ataupun kita ini ke circle Ayub apalagi yang masih sekolah gitu kan di kalangan SMA. Kalau menurut saya simple sih Yub, jadi tergantung Ayubnya itu sendiri gitu kan. Gimana caranya Ayub ngasih tahu ataupun cerita ke teman-teman yang ada di sekitaran Ayub. Nih di situ tuh bukan kita cuma jadi volunteer aja gitu kan, jadi relawan aja, tapi ada loh gitu kan sisi positif dan banyak gitu kan, bahkan banyak gitu kan ketika kita ada di Purwakarta Peduli ini gitu kan, ketika Ayub berbicara pengalaman Ayub yang baik-baik dan PR-nya gitu kan, PR-nya balik lagi menurut saya, kata saya yang tadi, Ayub kan udah ada di keluarga Purwakarta Peduli ini, yang mana Ayub tuh harus menjaga marwahnya, namanya, apalagi dengan catatan gitu kan, ini tuh bukan komunitas yang hegemoninya tuh disukai sama kalangan anak muda di umuran Ayub, yang mana umuran segitu saya juga sama Ayub, belum kayak Ayub sekarang. Saya dulu di motor, di bola, drag-dragan gitu kan, motor-motoran kayak gitu. Terus kalau zaman sekarang mah corneringan gitu, anak ngabers gitu kan. Yang emang dari masanya tuh emang masa mereka gitu kan. Tapi setelah saya kuliah, saya ikut beberapa kegiatan gitu kan, yang mana berkesinambungan atau dengan ilmu sosial gitu kan, dengan sosial gitu kan. Saya pun ikut beda, rasanya, feel-nya tuh beda gitu kan. Kalau misalkan itu mah pure itu buat eksistensi diri kita kan. Umuran segitu buat Ayub, buat saya dulu mungkin beda. Kalau saya dulu ingin mencari jati diri saya, yang ternyata itu hal yang paling bodoh yang saya lakuin gitu kan. Mencari jati diri gitu kan. Nah, justru mencari jati diri dengan circle yang salah pun bukan mencari jati diri, malah menjadi merusak harga diri gitu kan. Entah itu buat diri ataupun keluarga apalagi. Nah makanya kalau misalkan Ayub ke teman-teman Ayub, ke circle Ayub, ke teman di sekolah mungkin ya ceritain gitu kan yang bagusnya dan jaga marwahnya dan
Paling PR itu sikap Ayub gimana, gitu kan. Kalau Ayub masih, si Ayub cicing di organisasi sosial, banyak sumbangsi ngebantu, si Ayub nage gitu. Mana mungkin teman-teman Ayub bisa bisa tertarik karena ngelihat Ayubnya. Jadi Ayub harus jadi pionir di situ. Pionir dan jadi bisa ngerubah mindset mereka gitu kan dengan cara seperti itu. Hade hela Ayub ke batur, namanya batur ke bakal tertarik gitu. Mungkin segitu Ayub, mudah-mudahan ngebantu dan ngejawab pertanyaannya. Hatur nuhun. Oke, terima kasih anak muda kita, luar biasa emang anak muda kita ini Kang Fahmi. Bibit unggul Kang Fahmi ternyata ini. Harus benar-benar dijaga ya Kang Kani, nitip ini bibit unggul harus dijaga Kang Kani, Kang Biki gitu. Untuk orang tua kita mungkin Kang Alan tolong dijaga ini, bibit luar biasa. Stok langka Mang Alan. Stok langka tuh. Baik, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Mungkin Kang Fahmi sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semua dan bisa mengaplikasikan langsung apa yang telah tadi dijabarkan oleh pemateri kita. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol lagi mah di rumah Mang Biki ya. Biasanya kalau saya udah ngobrol dari sore nyampe tengah malam, yang penting ada kopi sama rokok insya Allah gitu kan. Ya betul sekali. Jadi untuk rekan-rekan mungkin acara ENIP-nya itu cuman beberapa jam ya. Tapi untuk diskusinya itu kita 23 jam mungkin ya. Bisa 23 jam di Sekretariat Forum yang ada di belakang Pasar Bo deket masjid. Apa itu? Masjid MAI gitu, ada MAI di sana. Kita sekretariat kita di sana. Baik mau yang sekedar sharing atau ada masukan boleh langsung ke sana aja. Mungkin untuk acara sekarang dicukupkan dengan pembacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan masuk ke sesi foto-foto mungkin Kang Fahmi sebelum kita tutup gitu. Boleh untuk semuanya kita ke sesi foto bersama di depan untuk kenang-kenangan di anniversary kedua Purwakarta Peduli gitu. Tolong dirapikan juga anak muda kita, Ayub. Oh, pemotongan. Oh iya, kita ada sesi tasyakuran dengan pemotongan kue yang akan dibagi ke semuanya dan dibawa ke Coki mungkin ya. Gimana anak muda? Sok boleh dikonsep dulu untuk pemotongan kuenya. Ini kuenya diameternya 2 meter gitu, jadi kebagian lah untuk semuanya. Luar biasa 2 meter kuenya, wih keren. Wah lihat Kang, ada meja kecil aja gak cukup, cina pengen yang besar. Digubragen deh, anak muda. Saking gedenya kue, bingung ini mengatur mejanya gitu Kang Gani, luar biasa. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mengundang MC kondang boleh ada di bawah gitu ya, kontak person bisa ditanyakan saja perslistnya untuk MC sekarang gitu, ada di bawah nih, di bawah, oke. Karena ini lagi lab ya di Dapur Sawarna, sekali lagi Dapur Sawarna luar biasa. Dapur Sawarna, Well. Endorse. Backsound dong, musik. Terima kasih, mudah-mudahan
Sekali lagi, Purwakarta Peduli bisa bermanfaat bagi sesama. Mungkin ini sedikit kilas balik kegiatan Forum Purwakarta Peduli gitu ya. Untuk teman-teman, bahwasanya kita tidak hanya bergerak dari kebencanaan, tapi ada kegiatan-kegiatan forum yang lainnya juga. Positif dan menebarkan banyak manfaat untuk masyarakat, panjang umur kemanusiaan. Ucapan dari BPBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Revan Rayupa, saya Ketua BMC Wikara periode 2022-2023. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Forum Purwakarta Peduli. Ya, semoga dalam usia organisasi yang saat ini bisa terus berkontribusi, bersinergi untuk menyebarkan hal-hal positif di tengah masyarakat ya. Dan juga semoga kedepannya pihak Forum Purwakarta Peduli dengan STM Wikara bisa terus bersinergi membangun program-program yang bisa bermanfaat untuk sekelilingnya, untuk masyarakat, bangsa maupun negara. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Forum Purwakarta Peduli bisa menjadi organisasi yang terus maju, yang terus berkarya ya. Dan juga semoga rekan-rekan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kekuatan untuk senantiasa menolong bagi teman-teman, saudara-saudara yang memang sedang membutuhkan bantuan dari kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Forum Purwakarta Peduli. Semoga semuanya bisa jaya. Nah, ini salah satu pendiri kita yang tidak bisa hadir juga. Adalah awal kami menginjakkan kaki. Ponder kita. Nah, ini bersama awal kita bikin mata, Forum Purwakarta Peduli. melukis dengan cahaya dalam satu lensa. Semangat kami yang terus tersalurkan kepada pecintanya menjadi tumbuhnya komunitas ini. Karena kami terus melangkah melewati perbatasan imajinasi. Ini bukan sekedar candaan atau ketenaran. Ini adalah rasa yang sama. Rasa yang menyatukan perbedaan ego. Rasa yang menginginkan tujuan yang sama. Tak semudah yang dibayangkan. Dengan visi dan misi saat perbedaan bersanding. Kami terus maju sampai saat ini. Oke, itu sedikit kilas balik luar biasa di kegiatan-kegiatan kita. Kembali lagi bersama saya Coki, MC Kondang, kontak person ada di bawah. Boleh untuk tanya-tanya tentang MC langsung aja nanti promosi dikit lah. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah usai. Mungkin kita lanjutkan ke sesi foto bersama ya untuk kenangan anniversary kita. Boleh
Iniin Kang Gani untuk foto-fotonya seperti apa sebelum ditutup. Yuk, untuk semuanya, baik dari keluarga kita ataupun tamu undangan, dipersilahkan ke depan untuk sesi foto bersama. Ya boleh. Yuk, ayo, yuk, biar cepat selesai. Untuk Kang Fahmi, silahkan untuk foto bersamanya. Kang Biki dari ketua kita, silahkan. Sekali lagi, anniversary Purwakarta Peduli ini disupport oleh Dapur Sawarna. Yuk, untuk yang balik lagi ke materi Kang Fahmi, untuk kesadarannya yang tinggi-tinggi mohon di belakang ya, yang pendek di depan gitu. Jangan sampai yang tinggi itu di depan. Kesadarannya sekali lagi. Mungkin untuk perempuan boleh semuanya di depan, untuk laki-lakinya di belakang. MC harus paling depan, biar kelihatan. Udah semua, udah siap. 1, 2, 3. Oke, helatnya kita. Kumade, gaya bebas na. Numeria. Mik ya. Purwakarta Peduli, tong jaya tuh. Jika toko bangunan. Purwakarta Peduli, parkir meren. Sukses bisa. Boleh. Orang tua memang. Purwakarta Peduli, sukses gitu ya, oke? Oh siap. Video. Siapnya, Purwakarta Peduli, sukses. Siap. Hitung nggak? Siap ya? Siap. Udah 3 baru ngomong ya. 1, 2, 1, 2, 3. Siap, siap ya. 1, 2, 3. Purwakarta Peduli, sukses. Oke, alhamdulillah acara telah beres. Kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Dapur Sawarna, dan terima kasih banyak juga untuk para tamu undangan dan keluarga-keluarga kita. Mungkin untuk selanjutnya sharing santai saja, oke? Sekali lagi MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.